Hello everybody, how are you today? Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Hopefully you are good. Semoga kalian baik-baik saja. Okay, guys, today we are going to review our materials from Unit 2 Lesson 1. Nah, kita akan mengulang materi kita dari unit kedua pelajaran 1. It's all about past progressive tense. Nah, semuanya tentang past progressive tense atau or we can say past continuous tense. Kita bisa menyebutnya dengan past continuous. So let's go directly to the discussion. Kita langsung saja ya. If you pay attention to the pictures, what do you think she or he was doing here? Nah, kira-kira kalau kalian perhatikan gambar di sini, apa yang sedang dia lakukan? Nah, ada question, a question like this. Ada pertanyaan seperti ini. What were you doing? Nah, kalau kamu ditanya seperti ini, bagaimana jawabmu? Apakah yang sedang kamu lakukan? Sekali lagi, apakah yang sedang kamu lakukan? Lalu di situ dikatakan dengan were you. Pertanyaannya menggunakan were you. Berarti semuanya sudah lewat, sudah lampau, sedang terjadi tapi di waktu lampau. Maka kamu menjawabnya, di situ kan nanyanya pakai was were. Berarti menjawabnya juga pakai was were. Berarti, nah contoh di sini. I was making a Christmas card. Nah, mungkin kamu bisa menjawab dengan I was drawing. I was coloring. Nah, banyak sekali ya jawabannya. Nah, satu contohnya di sini adalah I was making a Christmas card. Saya sedang membuat kartu Natal. Bisa dilihat ya di situ ya. It was an angel. Nah, gambarnya itu gambar angel. Angel apa ya? Malaikat gitu ya. Nah, jadi sekali lagi banyak yang kita bisa jawab melalui satu gambar seperti ini. Misalnya tadi selain membuat kartu Natal apa tadi? Ya, yaitu drawing ya. Was drawing ya, dia bilang tadi. I was drawing. Saya sedang menggambar atau I was coloring. Saya sedang mewarnai, misalnya seperti itu. Well, kalimat ini I was making a Christmas card ini termasuk kalimat past progressive sentence. Kalimat yang sedang berlangsung, yang terjadi di waktu lampau. Sekali lagi, sedang berlangsung tetapi di waktu lampau, bukan sekarang. Sekali lagi, bukan sekarang, sudah lewat gitu. Kita lanjut lagi ya. Kita langsung lanjut lagi. Little Leo, apa yang sedang dia kerjakan? Kalau ditanya seperti ini, what was Leo doing when you passed the street? Nah, apakah yang sedang Leo kerjakan atau Leo lakukan ketika kamu melewati jalan itu? Nah, kalau dari gambarnya Leo sedang apa? Misalnya kamu jawab kan? Ya, walking bisa. Nah, misalnya contoh kalimatnya seperti ini. Nah, dijawab dengan he was walking along the street. Dia sedang berjalan di sepanjang jalan itu. Nah, ini termasuk juga as the past progressive sentence. Kalimatnya itu sedang terjadi di waktu lampau juga. He was walking. Sekali lagi, waktu lampau. Nah, kita akan lanjut lagi. The next, let's see. Mari kita lihat. Nah, past progressive tense. When to use, kapan digunakan? Past progressive tense
used to express two things or actions were happening in the past. Jadi, past progressive tense ini dipakai untuk mengekspresikan atau mengungkapkan dua hal atau dua kejadian yang sedang terjadi di waktu lampau. Sekali lagi, sedang terjadi di waktu lampau. Oke? Nah, dari gambar ini, kira-kira dia sedang apa? What was he doing? Ya, Miss Pipin kasih contoh di sini namanya Theo. Theo was eating. Oke, Theo was eating. Nah, dari kata Theo was eating ini, kita bisa lihat patternnya seperti apa. Pattern apa ya, Miss? Kok lupa formulanya atau rumusnya? Oke, let's see. Mari kita lihat. Here we go. Nah, ini dia formulas. Ini adalah rumusnya. Nah, examplesnya dari kalimat di atas, dari kata-kata atau kalimat Theo was eating. Oke. Sekali lagi dari kalimat Theo was eating. Nah, kita bisa dapat Theo was eating itu termasuk dalam kalimat positif karena dia tidak ada not-nya sama sekali. Oke, tidak ada kata not atau yang mengatakan tidak di situ. Berarti kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Theo sedang makan. Jadi, kita bisa lihat formulanya adalah Theo sebagai subjek, lalu ada kata was atau were, di situ was ya karena Theo ya. Masih ingat kan ya, was itu untuk hanya satu orang saja, oke? Nah, pakainya kita di sini adalah was atau were. Oke, sekali lagi was atau were. To be-nya adalah was atau were. Nah, lalu eating. Eating adalah verb ditambahkan ing. Verb atau kata kerja ditambahkan ing. Nah, kalau kita ubah menjadi kalimat negatif, menjadi kalimat negatif berarti harus ada not. Kita lihat di row atau baris kedua. Bentuk negatif yaitu subjek ditambahkan was atau were, lalu ditambahkan not dan ditambahkan verb ing. Oke? Menjadi Theo was not eating. Theo tidak sedang makan. Oke, sekali lagi di situ ada was, were plus not plus verb ing. Nah, kalau kita ubah lagi menjadi kalimat pertanyaan or interrogative or questions, maka kata atau to be was atau were kalian letakkan di paling depan. Oke, sekali lagi di paling depan. You have to put the to be, was or were at the very beginning of the sentence. Baru setelah itu you add the subject, ditambahkan subjeknya. Subjeknya tadi siapa? Iya, yaitu Theo, ya kan? After that you put the verb ing. Nah, setelah itu baru verb ing-nya. Jangan lupa at the end you have to put the question mark. Oke. Yang paling akhir jangan lupa meletakkan tanda tanya. Nah, contohnya di situ menjadi was Theo eating? Apakah Theo sedang makan? Nah, ini actionnya kira-kira satu atau dua? Iya, yaitu hanya satu, yaitu Theo sedang makan, gak ada action lain atau gak ada kejadian lain gitu. Kita lanjut lagi, bagaimana kalau ada dua kejadian? Oke, let's see, mari kita lihat. Oke, here the past progressive with two actions usually
It used to express the interrupted actions. Jadi actionnya itu ada dua atau kejadiannya ada dua. Nah, interrupted action itu di sini maksudnya ada satu kejadian lalu diselingi dengan atau diikuti oleh kejadian yang baru, kejadian yang lain lagi. Oke, mari kita lihat, kita bahas satu persatu. Oke, one more, two actions, dua kejadian. Oke. Nah, misalnya ini dari gambarnya sedang apa mereka? Ya, they were playing tennis. Lalu yang kedua, misalnya she atau I open the door atau I came in misalnya. Nah, kita gabungkan dua kalimat itu. Contohnya yang Miss Ipin kasih buat kalian di sini, they were playing tennis when I came. Oke, they were playing tennis when I came. Mereka sedang bermain tenis ketika saya datang. Nah, jangan lupa di sini nggak ada titiknya. Kalian ingat selalu harus dikasih titik kalau kalian bikin kalimat, oke? Sekali lagi, they were playing tennis when I came. Mereka sedang bermain tenis ketika saya datang, oke? Nah, ini dia. Sentence-nya itu ada dua, karena ada two actions kan, dua kejadian. The first one, they were playing tennis. Ongoing action. Nah, kejadian yang sedang berlangsung itu they were playing tennis. Oke, mereka sedang bermain tenis. Sekali lagi, kejadian yang sedang berlangsung. Lalu yang kedua, when I came. Oke, ketika saya datang. That is the new action. Oke, jadi itu adalah kejadian yang baru yang mengikuti kejadian yang sedang berlangsung. Oke, nah jadi formulanya atau apa tadi? Pattern ya, atau rumus, benar banget. Rumusnya itu past progressive plus past simple tense. Oke, past progressive tense plus past simple tense. Oke. Sekali lagi, they were playing tennis adalah past progressive tense formulanya. Oke, lalu yang when I came itu past simple tense. Kalian masih ingat dong ya, waktu itu kita pernah berbicara atau berdiskusi tentang past simple tense. Kalian mungkin nanti buka lagi. Oke, past simple itu kejadiannya udah lewat, udah nggak sedang berlangsung lagi, tapi udah selesai gitu misalnya. Oke, misalnya ini I came, saya datang. Lalu kalian bisa bilang dengan I went to Semarang 2 days ago misalnya. Nah, itu adalah past simple tense. Ya, saya pergi ke Semarang 2 hari yang lalu. Oke, let's continue. Mari kita lanjut. Kita langsung ke example supaya lebih gampang buat kalian mengerti. Oke, Miss Ipin kasih contoh. Cynthia was listening to music when her mom came home. Oke, Cynthia sedang mendengarkan musik ketika mamanya pulang. Oke, ketika mamanya pulang atau ketika mamanya datang ke rumah. Nah, coba kalian perhatikan kata when di situ di tengah-tengah. Kata when itu sebagai penanda waktu. Oke. Sekali lagi, kata when itu sebagai penanda waktu. Ketika atau time signal. Ngerti ya? Nah, ini ada dua kejadian. Yang mana sama yang mana? Ayo, masih ingat enggak? Tadi ada di awal.
Yang sebelumnya, ya, yaitu Cynthia was listening to music. Itu the ongoing actionnya. Lalu new actionnya yang mana? Ya, yaitu her mom came home. Digabungkan dengan menggunakan kata when. Biasanya yang dipakai itu when dan while, tapi kita fokus dengan penggunaan when dulu di sini. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Let's continue. Okay, so this is the first action, the ongoing action. Ini adalah yang sedang berlangsung. Cynthia was listening to music. And then the new action. Nah, action yang kedua itu yang mana? Nanti kita lanjut. Kita lanjut dulu ya. Cynthia was listening to music is the past progressive tense. Nah, formulanya seperti apa? Nah, subject was or were plus verb ing. Subjeknya apa? Iya, yaitu Cynthia. Lalu to be-nya memakai was. Ditambahkan verb ing. Listen plus ing menjadi listening. Oke, ngerti ya? Sampai di sini ya. Kita lanjut. Oke, this is the new action. When her mom came home. Ketika mamanya datang ke rumah atau ketika mamanya pulang ke rumah. Nah, this one is the past simple tense. Nah, bagian ini itu adalah bagian past simple. Nah, kita lihat the formulas. Nah, formulanya itu subject plus verb past atau verb to. Oke, sekali lagi subject plus verb past or verb to. Misalnya came itu sebagai apa? Ya, came di situ adalah sebagai verb past atau verb 2. Kata kerja bentuk past, bentuk lampau. Oke. Nah, kadang-kadang ada juga yang namanya past simple itu tidak selalu menggunakan verb 2 terus, tapi ada yang diikuti dengan was, were, lalu plus adjektif, plus noun, atau plus verb 3, atau plus adverb. Bisa adverb of place, bisa adverb of time, bisa keterangan waktu atau keterangan tempat gitu ya. Nah, di sini Miss Pipin tidak kasih contoh, tapi kalian coba dengar contoh lisan Miss Pipin ini. Misalnya, Cynthia was listening to music when I was sick. Nah, I sebagai subjek, was yaitu sebagai to be-nya, was, were, lalu sick adalah adjektif. Nah, itu sebagai salah satu contoh past simple tense-nya. Oke? Nah, jadi sekali lagi di situ ada 2 kejadian. Ingat ya, 2 kejadian. Bisa menggunakan when untuk time signalnya atau while. Tapi sekali lagi kita fokus dengan penggunaan when terlebih dahulu di sini. Oke? Let's continue. Kita lanjut lagi. Nah, kita ubah dari Cynthia was listening to music when her mom came home. Kita ubah menjadi when her mom came home, Cynthia was listening to music. Nah, tadi di bagian when her mom came home ada titik ya. Ketika kamu pindahkan ke depan, berarti when-nya jangan lupa karena dia di bagian depan huruf W, the letter of W, kalian ubah menjadi huruf besar, capital letters, oke? Lalu di titiknya kalian ganti menjadi koma, oke? Titiknya kalian pindahin ke bagian terakhir nanti, berarti di setelah kata musik seharusnya ya, oke? Cynthia was listening to music. Nah, gampang kan memindahkannya? Iya. Sekali lagi, kalau kalian memenggal, ingat kata when-nya di mana. Dilihat dulu kata when-nya.
Nah, sampai dengan titik itu kalian pindahkan ke awal. Jangan lupa paling awal kalimat selalu menggunakan huruf besar. Oke. Kalian nanti ganti sendiri ya di catatan kalian. Di sini Miss Pipin tidak menggantikannya. Lalu sekali lagi titiknya kalian ganti dengan koma. Setelah itu yang ongoing kalian tulis lengkap-lengkap lalu dikasih titik. Mengerti ya? Sebaliknya, kalau misalnya dikasih soal when-nya di depan lalu disuruh mengubah untuk memindahkannya di bagian belakang, ya gampang. Komanya dari when sampai tanda koma. Oke? Kalian pindahkan ke belakang gitu. Ngerti? Bisa ya kalau di sini yang Miss Pipin bold memakai biru, kamu pindahin ke belakang, lalu yang Miss Pipin bold dengan kuning, kalian pindahin ke depan. Gitu aja. Gampang kan ya? Nanti kalian coba sendiri ya di rumah ya. Oke. So, that's all for today. We are going to see you again next time. Okay guys, so today have a nice day. Jadi untuk hari ini semoga kalian mempunyai waktu dan hari yang menyenangkan. Okay? And then do not forget to always stay at home. Jangan pergi kemana-mana, tetap di rumah selalu. Okay? Keep your healthiness. Jaga kesehatan. If you not have to go to school and do not have to go anywhere, just stay at home. Kalau kalian tidak harus ke sekolah atau tidak harus kemana-mana, tetap di rumah. Sekali lagi, tetap di rumah. And if you have to go out, do not forget to wear your mask. Kalau mengharuskan kalian untuk keluar dari rumah, pergi kemana, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Okay? And then guys, I think those all. Saya pikir itu saja untuk kali ini. So I will see you next meeting next time. And God bless you. Bye bye.